Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif Ibu Hajah Husnul Khotimah MAG, serta yang saya hormati Bapak Ibu kelas 2 MPIB Paskar Sarjana IAIN Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Wacana atau Discourse Analysis. Ya, langsung saja ya. Analisis wacana itu merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian. Dari pengertian itu sendiri, wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya ucapan atau tuturan. Wacana adalah satuan gramatikal tertinggi dan terbesar, dan itu berupa pernyataan atau rangkaian baik lisan maupun tulisan yang memiliki keutuhan makna dan pesan. Sebagai satuan bahasa yang terlengkap, wacana memiliki konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Persyaratan gramatikal dalam wacana adalah dalam wacana itu harus kohesif dan koheren. Kohesif artinya terdapat keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana, sedangkan koheren artinya wacana tersebut terpadu sehingga mengandung pengertian yang benar. Wacana yang koheren tetapi tidak kohesif seperti contoh, misalnya Andi dan Budi pergi ke mall. Dia ingin membeli laptop. Contoh tersebut tidak kohesif karena kata dia tidak jelas mengacu kepada siapa, kepada Andi atau Budi yang membeli laptop. Jadi dapat disimpulkan bahwa wacana yang baik adalah wacana yang kohesif dan koheren. Dalam hal ini, analisis wacana akan memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi yang tersembunyi di belakang sebuah teks atau di belakang pilihan metode penelitian tertentu untuk menafsirkan teks. Sedangkan pengertian wacana itu sendiri adalah cara tertentu untuk membiarkan dan memahami aspek suatu makna. Fokus dari analisis wacana adalah setiap bentuk tertulis atau bahasa lisan seperti percakapan atau artikel koran. Topik utama yang menjadi pokok dalam analisis wacana adalah struktur sosial yang mendasarinya, yang dapat diasumsikan dalam percakapan ataupun teks. Nah, dalam kenyataannya, wujud dari bentuk wacana dapat dilihat dalam buah karya si pembuat wacana tersebut. Dalam wacana dalam wujud tulisan yaitu antara lain dalam bentuk novel, dalam bentuk opini, dalam bentuk cerpen. Terus kemudian wacana dalam wujud ucapan itu antara lain dalam wujud rekaman wawancara, obrolan, ataupun pidato. Nah, selanjutnya wacana dalam wujud tindakan antara lain itu dapat dilihat dari lakon dramanya, tarian, kemudian film, dan lain sebagainya. Kemudian wacana dalam bentuk jejak antara lain dalam wujud bangunan, landscape, fashion, ataupun puing-puing. Keberadaan bentuk wacana dapat kita temukan dalam media cetak seperti novel, media audio seperti pidato, media visual seperti lukisan, media audiovisual seperti film, atau discourse yang dimediasikan seperti drama yang difilmkan. Jadi tidak selamanya discourse itu berada dalam bentuk media massa ataupun hanya di media cetak.
Kemudian poin yang kedua yaitu ruang lingkup dari analisis wacana. Itu ada beberapa, ada 4 ya. Yang pertama, berdasarkan penggunaan metode. Analisis wacana dibedakan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, analisis wacana sintakmatis dan analisis wacana paradigmatis. Analisis wacana sigmatis yaitu suatu wacana yang menganalisis dengan metode kebahasaan di mana peneliti mengeksplorasi kalimat demi kalimat untuk menarik kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu analisis wacana paradigmatis, yaitu yang menganalisis wacana dengan memperhatikan tanda-tanda tertentu dalam sebuah wacana untuk menemukan makna keseluruhan. Kemudian ruang lingkup wacana yang kedua yaitu berdasarkan bentuk analisis, dibagi menjadi 2. Yang pertama, analisis wacana linguistik yang membaca suatu naskah dengan memakai salah satu metode analisis wacana. Yang kedua yaitu analisis wacana sosial. Analisis sosial ini sesuatu yang menganalisis wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana, yaitu menggunakan perspektif teori tertentu dan menerapkan paradigma tertentu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu dilihat dari berdasarkan level analisis, dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, analisis pada level naskah. Analisis pada level naskah baik dalam bentuk teks atau percakapan atau gambar atau bentuk atau baik secara sigmatis ataupun secara paradigmatis. Kemudian analisis multi-level yang dikenal dengan analisis wacana kritis yang menganalisis wacana pada level naskah, berita, beserta konteks dan historinya. Kemudian yang keempat, ruang lingkup analisis wacana yaitu berdasarkan bentuk wacana. Analisis wacana dapat dilakukan terhadap beragam bentuk wujud wacana mulai dari tulisan, ucapan, tindakan hingga peninggalan jejak, baik yang dimuat dalam media ataupun alam yang sebenarnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu ragam metode analisis wacana. Setiap alat untuk menangkap makna dari suatu diskurs, sebenarnya analisis wacana bisa dipakai sebagai alat pembacaan atau sebagai metode penelitian. Sebagai alat pembacaan, analisis wacana digunakan untuk menafsirkan suatu wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana tanpa dimaksudkan untuk dipertanggungjawabkan metodologisnya. Cara melakukannya adalah dengan feeling diri sendiri, sehingga penafsirannya bisa sangat subjektif berdasarkan kehendak atau kemampuan pribadi si pembuat wacana. Sedangkan sebagai metode penelitian, analisis wacana dilakukan dengan prinsip dan metode penelitian dan menuntut pertanggungjawaban ilmiah sebagaimana penelitian ilmiah lainnya. Dalam analisis wacana linguistik, pertanggungjawaban ilmiahnya diselaraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada kajian linguistik. Sedangkan dalam analisis sosial, pertanggungjawaban ilmiahnya diselaraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada ilmu-ilmu sosial. Ya, penjelasan dari metode analisis naskah sintakmatik itu ada beberapa. Yang pertama, MCD, Membership Categorization Device Analysis, adalah metode analisis wacana yang bertujuan untuk memahami kapan dan bagaimana para anggota suatu masyarakat membuat sebuah deskripsi supaya segera setelah melakukan itu dapat diketahui mekanisme yang digunakan untuk memproduksi deskripsi tersebut secara pantas. Penggunaan analisis wacana, yaitu penggunaan analisis wacana dengan metode MCD ini
yaitu dimulai dengan satu atau dua kalimat secara gramatikal berhubungan, misalnya kalimat majemuk dalam sebuah teks guna dianalisis struktur dan aturannya yang berlaku dalam kalimat tersebut yang lazimnya mencangkup aspek-aspek atau fenomena yang dibicarakan, atau fakta yang terkandung, ataupun aturan yang dipakai. Kemudian, conversion analysis atau CA. Metode ini bertujuan untuk menemukan prinsip dan prosedur yang dipergunakan partisipan dalam memproduksi struktur dan aturan dari suatu situasi komunikasi. Penggunaan metode ini yaitu dengan menganalisis suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan memperhatikan cara mereka berinteraksi seperti sikap saling bergantian berbicara dan situasi komunikasi yang terjadi. Kemudian poin yang ketiga yaitu Functional Programming atau VP. Metode ini membahas bentuk percakapan dan perilaku percakapan untuk menemukan tujuan dari partisipasi sebuah percakapan. Penggunaan metode ini yaitu dengan memperhatikan prosedur dan pola percakapan. Prosedur adalah unit terkecil dari tindakan percakapan seperti saya di sini sekarang. Pola adalah potensi yang mendukung pada tindakan percakapan seperti setting tugas, pemenuhan tugas, dan penelaran yang efektif. Kemudian poin yang keempat yaitu Distancing Theory Approach atau GTA. Metode ini melihat bahwa komunikasi terdiri dari 3 unsur informasi. Yang pertama, ucapan, penyampaian, dan informasi. DTA menganalisis aspek-aspek baik dari segi eksplisitnya maupun dari segi implisitnya. Penggunaan metode analisis wacana dengan metode ini yaitu dengan menganalisis aspek pembeda bagian luar dan aspek pembeda bagian dalam suatu naskah untuk menemukan konsep-konsep serta memberinya makna, kemudian membandingkan aspek eksplisit dan implisit, kemudian menganalisnya, setelah menganalisnya kita dapat menarik kesimpulan. Kemudian yang kelima yaitu objektif hermeneutik. Metode ini berusaha memahami makna sebagai suatu yang bersifat objektif berdasarkan struktur sosial yang muncul sebagai interaktif. Makna dari hasil interaksi mutual, walaupun para pelakunya tidak dapat mengaksesnya, sehingga diperlukan pihak luar untuk penelitiannya. Penggunaan sebagai metode analisis wacana yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek konteks internal dari suatu wacana, kemudian melakukan interferensi ekstensif, interpretasi menyeluruh, dan mengajukan hipotesis individual tentang kepentingan ekonomi para pemainnya. Analisis dimulai dengan yang bersifat sekuensial, kemudian dilanjutkan dengan analisis rinci. Pada intinya, cara penggunaan metode analisis naskah sintagmatik yaitu dengan membaca atau menafsirkan makna intrinsik atau ekstrinsik dari wacana itu demi kalimat sebuah naskah dengan memperhatikan hubungan antara bagian dalam kalimat, paragraf, bait, frase baik yang bersifat menghubungkan, berlawanan, ataupun seterusnya. Kemudian poin yang kedua yaitu metode analisis naskah paradigmatik. Penerapannya adalah dengan menemukan teori dengan cara menemukan bukti-bukti dalam naskah atau menunjukkan bagian-bagian naskah sebagai temuan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, macam dalam metode analisis naskah paradigmatik dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode semiotika. Metode semiotika adalah ilmu yang pelajari tanda, makna tanda, ataupun cara kerja tanda. Menurut
semiotika strukturalis, tanda dibagi dalam 3 jenis, yaitu icon, indeks, ataupun simbol. Menurut semiotika post-strukturalis, sebuah naskah memiliki gagasan inti ataupun benang merah. Penggunaan metode sebagai analisis wacana yaitu dengan strukturalis menemukan tanda-tanda dalam suatu naskah dan menafsirkannya sesuai perspektif teori yang dipergunakan dalam penelitian. Kemudian analisis Marquis yaitu bersumber dari teori Marquis. Analisis ini melihat realitas sosial sebagai yang penuh dengan pertentangan antara kelas serta pertentangan ideologis dan kekuasaan. Penggunaan dalam metode ini yaitu dengan memasukkan tanda-tanda dalam suatu naskah dan menafsirkannya sebagai jalan untuk mengetahui siapa, mengeksploitasi siapa, serta ideologi apa yang ada di balik suatu naskah. Kemudian analisis sosiologis. Penggunaan metode ini sebagai analisis wacana yaitu dengan memasukkan tanda-tanda dalam suatu naskah dan menafsirkannya guna menunjukkan bahwa tanda-tanda tersebut mencerminkan alam bawah sadar si pembuat naskah itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu analisis sosiologis. Penggunaan sebagai metode analisis wacana yaitu dengan menemukan tanda-tanda dalam suatu naskah dan menafsirkannya untuk mencari siapa yang diberi status dan peran apa, serta bentuk relasi antara individunya dalam naskah itu. Kemudian metode dalam pragmatis yaitu dengan metode analisis framing. Cara menganalisisnya yaitu wacana dengan framing adalah memenuhi setiap komponen framing dengan kata atau itu dalam bagian naskah yang terdapat dalam suatu naskah. Kemudian semiotika sosial. Metode ini memandang bahwa sebuah naskah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu cara pembuat wacana melakukan suatu peristiwa, yaitu kemudian sumber yang dikutip atau orang-orang yang dilibatkan beserta atribut sosial mereka dalam suatu wacana, serta cara pembuat wacana itu penggunaan bahasa dalam menggambarkan peristiwa. Penggunaan sebagai analisis wacana yaitu dengan mengamati suatu naskah atau menemukan apa medan wacana yang ada di sana, siapa yang menjadi pelibat wacananya, dan bagaimana sarana wacananya, kemudian menafsirkannya sesuai dengan perspektif teori yang dipergunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu Etographic Spekino. Metode ini digunakan sebagai metode analisis wacana yaitu dengan menganalisis pola interaksi komunikasi yang terjadi di lapangan untuk melihat siapa di antara partisipasi yang berperan apa. Menganalisis rekaman itu lebih mudah dalam bentuk film. Kemudian metode grounded theory. Dalam analisis teks mencoba membangun konsep atau kategori berdasarkan data dari teks. Penggunaan metode ini untuk analisis teks mencoba mengoptimalkan asumsi-asumsi basis data. Penggunaan metode wacana yaitu dengan memperlihatkan bagian demi bagian dari suatu teks, kemudian menemukan 10 kategori konsep. Kemudian yang ke-9 dalam metode paradigmatik yaitu metode Simlock. Penggunaan sebagai metode analisis wacana yaitu dengan menganalisis 7 aspek dari wacana yaitu waktu, interaksi, nama pemainnya, kemudian nama alamat, bahasa simpel sebagai komentar, kemudian ide pemain ketika dalam ruang, ketika berinteraksi dalam kelompok, kemudian alokasi dari salah satu ide tentang diri, orang lain, kelompok, situasi, masyarakat, dan fantasi. Kemudian poin yang keempat yaitu kelemahan dan kelebihan dari analisis wacana itu.
Yang pertama, kita bahas untuk kelemahan dari analisis wacana itu. Sebagai suatu metode yang digunakan dalam penelitian masalah sosial, analisis wacana mempunyai beberapa kelemahan, antara lain yaitu pada saat menganalisis suatu wacana, sangat diperlukan kecerdasan dan keterampilan yang tinggi agar dapat memahami maksud dan pembuat wacana tersebut. Kemudian, dalam menafsirkan suatu wacana, tidak hanya dipertimbangkan pada masalah kebahasaan, tetapi juga dihadapkan pada problematika sosial, sehingga dalam memahaminya kita agak menemukan kesulitannya itu. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu pemaknaan semakin rumit karena sebagian dari metode penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif, analisis wacana ini juga memakai paradigma penelitian. Dengan demikian, proses penelitiannya tidak hanya berusaha memahami makna yang terdapat dalam sebuah naskah, melainkan seringkali menggali apa yang terdapat di balik naskah menurut paradigma penelitian yang dipergunakan. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu perlu menguasai teori politik. Karena discourse analisis itu lebih banyak diambil untuk wacana politik dalam penelitiannya. Kemudian, analisis wacana tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi akan menghasilkan wawasan atau pengetahuan yang didasarkan pada perdebatan dan argumentasi secara terus-menerus. Kemudian poin yang B yaitu kelebihan analisis wacana. Itu terdapat beberapa kelebihan seperti diantaranya yang pertama, analisis wacana dapat diterapkan pada setiap situasi dan setiap subjek. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu perspektif baru yang disediakan oleh analisis wacana itu memungkinkan pertumbuhan pribadi tingkat tinggi, pemenuhan kreatif, dan dapat membimbing seseorang untuk dapat berpikir kritis. Kelebihan yang ketiga yaitu data yang diperoleh dapat mengembangkan kerangka yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu tidak ada teknologi atau dana yang diperlukan banyak, tetapi dalam analisis wacana dapat mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktek-praktek lembaga, profesi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yaitu yang terakhir penutup nih, analisis wacana merupakan salah satu metode penelitian untuk menafsirkan maksud dari suatu naskah. Ketika dalam sebuah penelitian, ruang lingkup dalam analisis wacana dapat dibedakan menjadi 4, berdasarkan penggunaan metode sigmatik dan paradigmatis. Berdasarkan bentuk analisis ada analisis wacana linguistik dan analisis wacana sosial. Berdasarkan level analisis ada analisis pada level naskah dan analisis multilevel berdasarkan bentuk wacana. Dan yang paling penting ketika kita akan melakukan teknik analisis wacana yang harus kita ketahui adalah tipe dari metode analisis wacana itu agar dapat menghasilkan temuan yang baru. Kemudian demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penulisan makalah ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.